Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Yanda akan bercerita tentang Rasulullah mandiri semenjak usia belia. Jadilah anak yang mandiri sejak kecil seperti akhlak Nabi kita sewaktu kecil. Di usianya yang masih anak-anak, Muhammad kecil kita sudah mendapat ujian yang sangat berat. Betapa tidak, ketika masih berumur 5 tahun, ibunda tercintanya pergi untuk selamanya dalam perjalanan dari Yasrib ke Mekah. Setelah melepas kepergian ibundanya, Nabi kecil melanjutkan perjalanannya pulang ke Mekah didampingi Ummu Aiman. Dengan linangan air mata, Muhammad kecil kala itu tak kuasa menahan air matanya. Tatapan matanya tak lekan dari makam ibunda tercintanya. Berita meninggalnya rupanya telah tersebar di Mekah dan semua orang pun merasa sedih. Namun, kondisi serba terbatas tersebut mampu disikapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cerdas. Malah justru dengan kondisi tersebut, Rasulullah kecil berhasil bangkit menjadi sosok pemuda yang kuat hatinya dan mandiri, sehingga beliau mampu menjadi sosok pemuda yang mempunyai nilai karakter lebih tinggi dibandingkan pemuda lain seusianya. Kisah ini berawal di usia beliau yang menginjak 12 tahun. Di usia tersebut, beliau mendapatkan pengalaman berharga dari sang paman tercinta Abu Thalib. Lebih tepatnya pengalaman mencari rezeki pertama kali melalui jalur perdagangan. Beliau didampingi oleh pamannya beserta kafilah dagang bersama-sama menuju kota Syam yang merupakan salah satu kota pusat perdagangan terbesar pada saat itu. Secara tidak langsung dalam usia yang masih relatif muda, Rasulullah memberikan teladan kepada kita bahwa di usia muda bukanlah waktunya berleha-leha. Justru di usia yang emas inilah level produktivitas, kemandirian, beserta karakter pekerja keras dalam diri muda harus mulai diasah. Setibanya di tengah perjalanan, Abu Thalib bertemu dengan seorang pendeta Nasrani bernama Bahira. Pendeta yang paham betul dengan isi kitab Injil tersebut mulai terus mengamati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejurus kemudian terjadilah percakapan singkat Bahira dengan Abu Thalib sebagai bentuk klarifikasi atas pengamatan yang telah dilakukan Bahira. Hasilnya, Bahira takjub bahwa segala apa yang termaktub dalam kitab-kitab terdahulu betul-betul pas sesuai dengan ciri-ciri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan menjadi nabi akhir zaman. Di akhir pembicaraan, Bahira berpesan kepada Abu Thalib untuk senantiasa menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kejahatan orang-orang Yahudi yang mempunyai maksud jahat jika mereka tahu bahwa Nabi akhir zaman telah turun di muka bumi ini. Pesan Bahira lainnya mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memegang perkara yang besar di kemudian hari, yakni berupa risalah nubuwah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengetahui info rahasia tersebut, Abu Thalib cepat-cepat membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Mekah. Selain mengais rezeki lewat jalur perdagangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muda juga aktif mengasah skill produktivitas kerja, skill leadership, dan skill kesabarannya melalui jalur menggembala kambing. Kita pasti mengetahui betapa kegiatan gembala kambing ini merupakan kegiatan yang luar biasa. Butuh kesabaran ekstra, butuh kemampuan memimpin yang mumpuni dalam memantau kambing-kambing yang ada. Kegiatan ini juga merupakan ajang peningkatan produktivitas kerja di usia muda. Dengan semangat menggembala kambing penduduk Mekah tersebut, upah beberapa kirat berhasil didapatkan oleh Rasulullah muda saat itu. Pertama, Rasulullah merupakan pribadi yang anti zona nyaman atau anti menggantungkan hidup dalam tanggungan orang lain. Sebenarnya sah-sah saja ketika Rasulullah hanya ikut pamannya tanpa melakukan upaya berdagang dan menggembala kambing. Buat apa susah-susah toh? Nyatanya pamannya sangat sayang dan siap menanggung apa-apa yang Rasulullah inginkan.
Namun bukan itu yang Rasulullah inginkan. Di fase ini Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa hidup mulia itu adalah kehidupan yang sama sekali tak menggantungkan diri kepada orang lain, tapi malah justru bagaimana caranya agar kita berhasil memberi segala apa yang terbaik buat orang lain. Kedua, tentang harta yang disukai Allah dan Rasulnya. Dalam kasus di atas, Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang cara bagaimana agar kita memiliki harta berkah yang disukai oleh Allah dan Rasulullah. Harta yang dimaksud merupakan harta hasil perjuangan, hasil dari produktivitas diri, hasil keringat dan hasil pelayanan profesional yang kita lakukan kepada umat. Tidak hanya bangga, merasa puas dengan merendahkan martabat diri seraya berharap harta akan datang sendiri melalui pemberian orang lain. Namun usaha maksimal kita dalam menggapai rezeki itulah yang mendapatkan poin lebih di mata Allah dan Rasulullah. Sikap-sikap yang dapat kita lakukan untuk melatih kemandirian antara lain: 1. Bangun pagi tanpa dibangunkan oleh orang lain. 2. Bereskan tempat tidur. 3. Mencuci piring. 4. Berangkat ke sekolah sendiri. 5. Berdagang untuk mendapatkan uang jajan. 6. Menyelesaikan soal ujian dengan hasil pemikiran sendiri. 7. Mengerjakan tugas dari guru, tidak terpengaruh teman-temannya yang bermain-main. 8. Makan bekalnya sendiri di kelas walaupun teman-temannya beramai-ramai pergi ke kantin. 9. Menabung untuk membeli buku, peralatan sekolah. Inti dari sikap mandiri adalah berusaha mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Selama kita mampu, kita lakukan sendiri. Selain itu, bersikap mandiri berarti tidak ikut-ikutan. Jika memiliki urusan yang berbeda dengan orang lain, kita berani menyelesaikannya sendiri tanpa ditemani orang lain. Mari kembali kepada suri tauladan Nabi SAW tercinta. Mulai awal kehidupan beliau hingga akhir hayatnya, beliau bekerja secara profesional melalui berbagai usaha mandiri tetap dilakukan oleh Rasulullah sebagai bentuk penopang buat dakwah ilahi yang dilakukan. Demikian kisah yang sempat dibawakan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.